Sidang sengketa PHPU Pilkada Kabupaten Pasaman yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa kemarin hadirkan para ahli. Sidang dengan agenda pembuktian ini adalah tindak lanjut pasca diterimanya oleh MK gugatan pasangan calon bupati dan wakil bupati Pasaman nomor urut 2, yaitu Mara Ondak bersama Des Rizal. Dalam persidangan ini, ahli dari pihak pemohon sempat menyinggung tentang perubahan surat keterangan tidak pernah dipidana menjadi pernah dipidana terhadap calon wakil Bupati Pasaman nomor urut 1, yaitu Anggit Kurniawan. Menurutnya, hal tersebut secara nyata telah mengubah status keberlakuan persyaratan calon yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada. Terhadap perkara akuo terjadinya perubahan surat keterangan tidak pernah dipidana yang dikeluarkan oleh PN Jakarta Selatan, nomor tidak dibacakan, secara nyata telah mengubah status keberlakuan persyaratan calon diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Pilkada. Jika sebelumnya bersangkutan tidak diwajibkan memenuhi syarat diatur dalam huruf G dan huruf I, maka pasca peristiwa tersebut salah satu di antara kedua syarat tersebut menjadi berlaku. Apabila melihat pasal yang dikenakan kepada yang bersangkutan, maka dapat diketahui bahwa ancaman pidananya adalah 4 tahun. Maka berdasarkan terangan yang ahli sampaikan di atas, yang berlaku adalah ketentuan huruf I. Keberlakuan ketentuan pasal 2 huruf I Undang-Undang Pilkada pada prosesnya akan berimplikasi pada kewajiban untuk mengumumkan secara jujur dan terbuka kondisi yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah. Sebab menurut ahli, persyaratan untuk serta secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana adalah syarat yang dipenuhi sebelum ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Dalam konteks terpenuhi syarat, maka setiap pasangan calon harus melampirkan seluruh persyaratan termasuk bukti pengumuman pernah melakukan perbuatan pidana dimaksud. Apabila tidak dipenuhi, maka status keterpenuhan syarat diatur sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Pilkada secara mutandis akan berubah menjadi tidak memenuhi syarat. Sementara itu, Khairul Fahmi, ahli dari pihak termohon dalam hal ini adalah KPU Pasaman, menyebut bahwa proses pencalonan pada pelaksanaan pemilihan calon bupati dan wakil bupati Pasaman sudah dijalankan oleh KPU Pasaman sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa pada saat salah satu dokumen pendaftaran calon dibatalkan oleh instansi yang menerbitkan dokumen tersebut ketika tahapan telah selesai dan sudah akan memasuki hari pemungutan suara serta penetapan hasil, maka tidak terdapat alasan hukum bagi KPU Pasaman untuk melakukan pembatalan terhadap calon. Ahli berkesimpulan bahwa proses pencalonan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024 sudah dijalankan oleh KPU Pasaman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku, hal mana proses penetapan calon Wakil Bupati adalah sah karena didasarkan atas bukti pemenuhan syarat yang juga sah pada saat penetapan pasangan calon dilakukan. Pada saat salah satu dokumen persyaratan calon dibatalkan oleh instansi yang menerbitkan dokumen itu ketika tahapan penetapan sudah selesai dan sudah akan memasuki hari pemungutan suara dan penetapan hasil, maka tidak terdapat alasan hukum bagi KPU Kabupaten untuk melakukan pembatalan terhadap calon. Selain itu, KPU Pasaman, KPU Kabupaten sebagai pengguna dari dokumen yang diterbitkan instansi terkait dalam menetapkan pasangan calon tidak dapat dibebani tanggung jawab atas kekeliruan yang dilakukan instansi lain tersebut. Oleh karena itu, seharusnya kekeliruan dilakukan instansi di luar penyelenggara pilkada saat menerbitkan dokumen persyaratan calon tidak dilimpahkan kepada menjadi beban kesalahan penyelenggara pilkada yang harus pula diselesaikan dengan pembatalan calon atau pemungutan suara ulang. Saksi fakta. Ega Satria, Padang TV. Saudara Yoli juga sebagai saksi fakta.